Shalom teman-teman, merdeka, merdeka, merdeka. Teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan kembali membahas beberapa hal berkaitan dengan pernyataan Ustadz Sanihu Munir yang sangat sembarangan terhadap teks Alkitab. Dan karena itu sebelum kita memberikan tanggapan, mari kita mendengarkan pernyataan beliau dalam cuplikan video berikut ini. Isinya apa? Isinya sama. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4. Pemirsa, ingat, yang mati dikubur dan bangkit pada hari ketiga menurut Paulus ini adalah Kristus penyembah berhala. Dari mana Paulus mendapatkan rujukan bahwa Kristus mati dan bangkit kembali pada hari ketiga sebagaimana yang diajarkan dalam Injilnya? Nah teman-teman sekalian, mari dalam bagian ini kita akan memberikan suatu bukti yang valid bahwa Yesus yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus adalah Yesus Kristus yang juga dikenal oleh beberapa rasul lainnya seperti Rasul Petrus dan juga Rasul Yohanes dan rasul-rasul yang lainnya. Dan karena itu mari kita melihat perjumpaan pribadi, perjumpaan spiritual Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ketiga sampai keempat. Mari kita baca sama-sama. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah di tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Kemudian Saulus menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi teman-teman, kalau kalian membaca Kisah Para Rasul ini, pasal 9 secara keseluruhan, kalian akan menemukan bahwa ini adalah perjalanan Rasul Paulus ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kemudian setelah perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, di dalam bagian ini, apa yang terjadi? Mari kita memperhatikan ayatnya yang ke-21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Tuhan Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Kemudian teman-teman, mari kita lihat ayat berikutnya. "Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik." Kemudian lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus setelah ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Di sini dikatakan karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Hal inilah yang kemudian membingungkan orang-orang Yahudi. Karena itu teman-teman, dari teks ini sangat jelas bahwa Rasul Paulus ketika berbicara kepada jemaat di Korintus, ia berbicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sedang ia bicarakan adalah Yesus yang kemudian mengalami perjumpaan pribadi dengannya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ini. Karena itu teman-teman, ketika Ustadz Sanihu Munir mengemukakan bahwa Yesus yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus adalah Yesus penyembah berhala, adalah sebuah penafsiran yang sangat keliru dan sangat serampangan, dan ini benar-benar tidak berdasar. Karena itu teman-teman, mari kita dengarkan berikut argumentasi yang disampaikan oleh Ustadz Sanihu Munir. Menurut Paulus, bukan diajarkan oleh Yesus, tetapi dari kitab suci atau perjanjian lama, sebagaimana pengakuannya dalam suratnya kepada jemaat di Korintus di atas. Pemirsa, benarkah Paulus mengambil rujukan Injilnya tentang Kristus yang mati dan bangkit kembali dari kitab perjanjian lama? Ternyata tidak. Paulus berbohong. Kenyataannya, tidak ada ayat dalam kitab perjanjian lama yang mengatakan atau menjelaskan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah teman-teman, mari kita membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Sanihu Munir adalah sebuah kekeliruan. Karena pada faktanya terlalu banyak sekali ayat di dalam Alkitab, khususnya di dalam bagian perjanjian lama, yang menubuatkan tentang kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Tetapi dalam bagian ini mari kita paparkan saja salah satu nas yang kemudian secara tersurat menegaskan tentang adanya nubuatan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita buka di dalam Alkitab, kitab Yesaya pasal 53 ayat yang kelima dengan bunyi, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemudian mari kita melihat selanjutnya di dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai ke 11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kemudian teman-teman, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kemudian, mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 sampai ke 22 tentang arti dari Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai ke 11 ini, karena Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Kemudian teman-teman, mari kita lanjutkan pada ayat ke-23 sampai ke-24. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan dia. Nah teman-teman, dalam teks ini Rasul Petrus secara tegas menegaskan bahwa ada nubuat kitab suci, yaitu perjanjian lama, yang membicarakan tentang kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk membuktikannya, mari kita memperhatikan bagian selanjutnya. Karena itulah kemudian Rasul Petrus di dalam ayat yang ke-25 sampai ke-28, ketika ia kemudian berkata, sebab Daud berkata tentang dia. Inilah bagian, teman-teman bisa membaca di dalam Alkitab masing-masing. Ini adalah bagian yang terdapat di dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai ke 11. Jadi ketika Rasul Petrus berbicara tentang kematian, nubuat kematian dan juga kebangkitan Mesias, yaitu Yesus Kristus, Rasul Petrus menjelaskan bahwa hal itu telah dinubuatkan di dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai ke 11. Karena itulah kemudian teman-teman bisa membuktikannya di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 25 sampai ke 28. Teman-teman akan menemukan bahwa teks ini di dalam bagian ini adalah kutipan dari Mazmur 16 ayat 8 sampai ke 11. Karena itu kemudian pada bagian selanjutnya Petrus berkata bahwa karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Di dalam bagian ini secara tegas Rasul Petrus menggunakan atau mengutip Mazmur 16 ayat 8 sampai ke 11 untuk menjelaskan tentang bahwa kitab suci, yaitu perjanjian lama, telah memberikan nubuat secara tegas mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan demikian, apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Sanihu Munir, bahkan beliau berani menuduh Rasul Paulus berbohong, itu adalah pernyataan yang sangat-sangat serampangan dan benar-benar tidak berdasar. Ustadz Sanihu Munir membicarakan sesuatu yang benar-benar tidak diketahuinya. Karena itu teman-teman, saya berharap teman-teman bisa men-share konten ini supaya banyak orang yang kemudian diedukasi, dan terlebih daripada itu agar konten ini bisa sampai kepada Ustadz Sanihu Munir, agar beliau kemudian mengerti bahwa apa yang disampaikannya adalah sebuah kekeliruan. Dan karena itu saya berharap bagian ini memberikan edukasi kepada kita semua, dan kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah dalam hati dan pikiran kita, dan terus kiranya Tuhan memberikan kita hikmat supaya kita boleh bijaksana dalam menjalani kehidupan ini, dan kita juga boleh bertumbuh imannya senantiasa, dan terlebih daripada itu kita juga bisa mengkomunikasikan iman kita terhadap setiap orang yang kemudian mempertanyakannya. Terima kasih teman-teman sekalian. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.